Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan belajar bersama lagi. Tadi siang kita sudah belajar bersama Bu Dewi ya, matematika dan sekarang kita belajar dengan Pak Ilmi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Bagaimana Ibu? Ini ibu-ibu semua ini Pak Ilmi. Bapaknya belum masuk. Sehat ya? Alhamdulillah sehat nih. Ya, silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya Bapak Ibu dimudahkan juga ya ketika besok menghadapi UP ya, uji pengetahuan, dan mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga dinyatakan lulus Bapak Ibu ya. Baik, pada malam hari ini langsung saja kita membahas soal-soal untuk bahasa Indonesia dan juga nanti ada soal request ya. Soal request dari Bu Debi ya. Bu Debi sudah hadir Bu Debi? Belum? Belum, Pak. Belum. Oke, baik. Kita bahas saja. Oke, silakan. Ya. Nomor 1. Silakan Ibu Maria. Ibu Maria Yulia, silakan. Terima kasih. Ya. Pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi dianggap penting untuk diterapkan. Pembelajaran bahasa harus mengutamakan pengembangan kemampuan berkomunikasi siswa. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu dititik beratkan pada latihan dan praktek berbahasa. Pendekatan pelajaran bahasa Indonesia di atas disebut A. Keterampilan proses, B. Struktural, C. Tujuan, D. Komunikatif, D. Tematik integratif. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Bisa tidak Pak? Apa yang komunikatif? 1925. Kata kuncinya adalah belajar berkomunikasi ya. Komunikatif. Ya, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Maka di sini pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di atas itu disebut dengan komunikatif ya. Apa itu komunikatif Bapak Ibu? Komunikatif itu apa? Jadi pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, ya, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Nah, itu namanya keterampilan berkomunikasi ya, namanya komunikasi. Baik, yang selanjutnya yang nomor 2, silakan. Ya, nomor 2 Ibu Soepah. Silakan Bu Soepah. Setelah mencermati indikator, peserta didik dapat menentukan kalimat utama paragraf. Bu Jani merancang langkah-langkah pembelajaran. 1. Peserta didik membaca dalam hati teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. 2. Untuk membantu memahami isi teks, guru bertanya, jawab dengan peserta didik secara lisan. 3. Peserta didik membentuk kelompok.
4. Tiap kelompok mendapat satu set potongan kalimat dari sebuah paragraf dan LKPD yang memuat tabel checklist tentang ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas. Kegiatan pembelajaran yang selanjutnya adalah A. Guru memberikan motivasi dan uraian tujuan pembelajaran. B. Peserta didik menjawab pertanyaan guru untuk mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang akan dipelajari berdasarkan LKPD. C. Guru menanyakan contoh-contoh kalimat utama dan kalimat penjelas dan menjelaskan ciri-cirinya. D. Anggota kelompok berdiskusi mengidentifikasi potongan kertas, mana yang kalimat utama dan mana kalimat penjelas berdasarkan LKPD. E. Peserta didik secara berkelompok mengoreksi hasil kerja LKPD kelompok lain. Kelompok 1 mengoreksi hasil kerja kelompok 2. Kelompok 2 mengoreksi hasil kerja kelompok 3 dan seterusnya. Ya, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ini kita disuruh melanjutkan ya. D ya Pak. Nah, jadi kan pertamanya itu peserta didiknya itu membaca ya dalam hati ya. Terus setelah membaca, memahami, terus gurunya bertanya jawab ya. Ya. Secara lisan. Setelah dibaca bertanya secara lisan, terus membentuk kelompok. Ya, tiap kelompok diberi satu set kalimat. Ya kan, satu set potongan kalimat dari sebuah paragraf dan LKPD yang memuat tabel checklist tentang ciri-ciri kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi selanjutnya apa kira-kira? D. D. Apa tadi D? Yang D. Iya. Anggota kelompok berdiskusi mengidentifikasi potongan kertas, mana kalimat utama dan mana kalimat penjelas berdasarkan LKPD. Iya, betul sekali ya. Jadi ini yang dilakukan ya setelah tadi dibagi kelompok, kemudian tiap kelompok mendapat satu set potongan kalimat. Ya. Nah, sudah mendapatkan baru diidentifikasi ya, mana yang kalimat utama ya. Ya. Yang kalimat penjelas kan begitu ya. Kalau yang A ini kira-kira guru memberikan motivasi itu di awal ya. Di awal jadi tidak cocok dengan kelanjutannya itu ya. Kemudian yang B menjawab pertanyaan guru untuk mengaitkan pengetahuan lama dengan pengetahuan yang akan dipelajari. Ini juga masih persepsi ya. Masih di awal ya. Sedangkan ini tadi sudah di inti ya. Iya, guru menayangkan contoh-contoh kalimat utama dan kalimat penjelas dan menjelaskan ciri-cirinya. Ini di atas ya, di atas. Baru di bagi kelompok tadi ya. Jadi yang cocok adalah yang D ya. Selanjutnya silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, nomor 3. Ibu Sela Azri, silakan. Seorang guru kelas 4 akan membelajarkan KD 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Instrumen yang tepat digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi KD tersebut adalah A. Soal pilihan ganda, B. Pedoman angket, C. Pedoman observasi, D. Portofolio, E. Pedoman wawancara. Yang mana Bapak Ibu digunakan untuk mengukur ketercapaian KD tersebut? KD tersebut adalah KD pengetahuan atau KD ganda, Pak. A. Soal pilihan ganda. Karena kognitif ya, Pak. Iya, Ya. kognitif. Kognitif Ganda. ya. 3.1. Ada Pas banyak. ya dia. Soal pilihan ganda ya. Iya. Ya. Angket sikap. Jadi soal pilihan ganda. Kenapa alasannya kok pakai soal pilihan ganda? Karena Karena yang diukur itu pengetahuan.
Iya, pengetahuan itu pakai tes. dapat diukur dengan tes tulis atau tes lisan. Nah, sedangkan tulis, yang lainnya ini observasi itu termasuk ke dalam observasi apa? sikap, ya. Bukan keterampilan sikap. Ya, Kalau keterampilan. kemudian portofolio Kalau keterampilan, keterampilan. observasi. Wawancara keterampilan. Wawancara keterampilan. Keterampilan. Pedoman wawancara ini sudah masuk instrumen ya, instrumen dari penilaian sikap ya, wawancara itu. Oke, lanjut berikutnya. Silakan nomor 4. Ya, nomor 4. Pak Hanapi, siapa Hanapi? Pak Hanapi. Lagi azan nih Bu, tak ada kedengaran. Oh ya, ntar yang lain dulu ya. Bu Lilis, Bu Lilis Sapianti, silakan. Baik Bu Susi, terima kasih. Nomor 4 ya. Seorang guru kelas 3 sedang menilai hasil wawancara siswa secara tertulis berdasarkan KD 4.5. Menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Salah satu penilaian yang tepat adalah A. Penampilan, B. Ketepatan menggunakan kalimat efektif, C. Ketepatan intonasi, D. Ketepatan narasumber, E. Keluasan informasi. B ya Pak. Nanya lagi nih aku. B. Ketepatan menggunakan kalimat efektif. Ini yang dinilai adalah apa Bapak Ibu? Keterampilan ya, karena KD-nya 4 titik ya, 4 titik itu keterampilan ya. Nah, yang dinilai adalah menyajikan hasil wawancara. Kalau menyajikan hasil wawancara itu kira-kira yang dinilai apanya ya? Intonasi. Penampilan kan penampilannya langsung ya Pak, langsung tulis yang visual menggunakan tapi ketepatan intonasi juga termasuk keterampilan ya Pak. Ketepatan intonasi keterampilan. Kayaknya ketepatan menggunakan kalimat efektif deh, karena kan menggunakan gimana Bu alasannya? Ya silakan, enggak apa-apa. Ketepatan menggunakan kalimat efektif kan menyajikan wawancara, tapi yang nilai utamanya itu kosakata baku dan kalimat efektif. Betul ya. Jadi kan sudah saya kasih tanda kuning-kuning itu ya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kalau menyajikan, dilihat dulu menyajikannya. Ternyata di sini yaitu menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Maka nanti ketika penyajian yang dititik beratkan adalah yang ini. Sudah tepat apa enggak ya penggunaan kalimat efektifnya itu ya. Nah, itu. Ya. Oke. Berarti cocok ya, B ya Pak? Ya, berarti cocok ya. Itu kan sudah ada kuning-kuning itu ya. Saya lihatnya dari kalimat efektifnya itu. Oh, gitu. Ya, oke, lanjut berikutnya. Ya, nomor 5. Silakan. Ibu Erni Yunita. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, B. bervariasi, E. produktif. Sosial. Status sosial berarti dan latar belakang budaya memunculkan dialek, dan ragam bahasa. Berarti bahasa itu apa sifatnya?
Sifatnya apa? Kira-kira? Bervariasi, Pak. Bervariasi. Ya, kita kunci dulu baru saya terangkan ya. Coba kira-kira benar apa salah ya. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Nah, ini. Sifat-sifat bahasa. Satu, bahasa itu sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem itu artinya tersusun menurut pola tertentu. Kemudian bahasa itu berwujud lambang, yaitu mempelajari tanda-tanda, ya. Lambang. Nah, mempelajari tanda-tanda. Bahasa itu berupa bunyi, ya nanti hubungannya dengan gendang telinga yang bereaksi karena perubahan dalam tekanan udara. Bersifat arbitrer itu ini Bapak Ibu. Ya. Berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Yang dimaksud dengan arbitrer itu adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan konsep. Jadi tidak ada hubungannya ya gitu, arbitrer itu. Lambang bahasa dan bunyinya ya. Kemudian bahasa itu bermakna yaitu memiliki makna. Konvensional artinya apa Bapak Ibu? Mewakili konsep, harus dipatuhi. Bahasa itu harus dipatuhi. Bersifat unik itu bahasa itu memiliki ciri khas tersendiri ya, tidak dimiliki oleh bahasa lain. Itu bersifat lain daripada yang lain, unik. Ya, lain daripada yang lain. Universal itu dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Itu universal. Kemudian produktif artinya jumlahnya tak terbatas. Ya, bahasa itu jumlahnya tak terbatas. Bahasa itu bervariasi lah ini ya. Bervariasi itu terdiri dari idiolek, dialek dan ragam. Ya. Pak Elmi, yang bahasa itu bersifat produktif itu yang terbatas atau tidak terbatas, Pak? Produktif. Terbatas. Terbatas ya. Artinya meskipun unsur bahasa itu terbatas. Artinya bersifat terbatas gitu ya. Tidak menyebar luaskan. Meskipun unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Maksudnya Pak gimana Pak? Maksudnya itu ya unsur-unsurnya itu kan terbatas, tapi bisa dibentuk ya dalam satuan yang tidak terbatas gitu. Jadi kalau sudah dijadikan kalimat itu kan nanti tidak terbatas kan, berkembang. Ya. Nah seperti itu. Jadi intinya itu unsurnya itu kan ada subjek, predikat itu kan ya. Nah, tapi kalau sudah dirangkai itu berbeda-beda nanti, tidak terbatas gitu ya. Itu namanya produktif ya. Oke. Terus yang ke-11 bersifat dinamis. Dinamis itu artinya apa Bapak Ibu? Fleksibel ya. Fleksibel, tidak lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu dinamis namanya ya. Kemudian bahasa itu manusiawi, artinya bahasa itu hanya milik manusia ya, manusiawi. Jadi yang cocok yang mana tadi? Bervariasi. Nah, kata kuncinya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Berarti bahasa itu bersifat bervariasi. Ya, bervariasi. Baik, selanjutnya yang nomor 6. Silakan. Nomor 6. Silakan. Pak Hanapi. Silakan Pak Hanapi. Ya. Dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa yang berwawasan world language,
Maka pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai keterpaduan antara A. Pembelajaran kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. B. Isi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. C. Perolehan pengalaman belajar peserta didik dengan kenyataan penggunaan bahasa sesuai dengan aktivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan word language kecuali A. Menyebar, B. Menyeluruh, bermakna, D. Berfungsi, E. Alamiah. Word language. E. Pak, alamiah. Fungsi-fungsi. Iya Pak. Kecuali loh, Pak. Kayaknya. Kecuali, Pak. Iya. Kecuali. Word language kan berarti bahasa. Kalau alamiah itu Wall itu menyeluruh, Pak. bahasa menyeluruh. Itu apa ya? Pembelajaran yang menyeluruh gitu. Jadi ada menulis, membaca, menyeluruh. Berarti alamiah, Pak. Kecuali menyebar ya. Kecuali menyebar ya. Ini kan ditanyakan kecuali ya. Kecuali. Berarti alamiah itu masuk word language ya, Pak? Iya, alamiah itu masuk. Ini. Jadi ciri-ciri pendekatan word language adalah menyeluruh, bermakna, berfungsi, alamiah. Tuh. Jadi alamiah itu bahasa ibu itu bukan, Pak? Kan biasanya kan kita ada bahasa ibu. Misalnya kalau seandainya mau makan, nangis, gitu, Pak. Bahasa ibu. Loh, ini kaitannya dengan ini Pak, kaitannya dengan pembelajaran yang bersifat menyeluruh. Artinya di sini itu adalah menyebar. Ada menulis, membaca, ya kan? Jadi satu gitu Pak, satu rangkaian gitu. Satu rangkaian. Nah, memahami maknanya, memahami fungsinya. Nah, itu satu rangkaian, Pak. Maka di sini yang kecuali adalah yang menyebar, Pak. Yang menyebar ya. Bukan masuk word language, Pak ya. Ya, tidak termasuk word language karena word language itu menyeluruh. Ya, kalau menyebar kan berarti nanti tidak menyeluruh ya. Ya. Okay. Bukan sama ya Pak, menyebar dengan menyeluruh tuh, menyebar itu dia. Menyebar dan menyeluruh ya beda loh Bu. Menyebar berarti berada di mana-mana gitu. Iya. Berada di mana-mana. Kalau menyeluruh itu kan masih dalam satu kesatuan. Oh iya ya. Menyebar itu sudah nanti apa ya, memisahkan ya. Nah, kalau menyeluruh ini artinya masih dalam satu kesatuan ya. Ini sering sering keluar ya word language ini ya di bahasa Indonesia ya. Oke, yang selanjutnya silakan. Ya, nomor 7, silakan Ibu Relawati. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi. Fungsi bahasa ya. Ekspresi. Kata kuncinya dulu Bapak Ibu dicari di perasaan. Ekspresi, Pak. Ekspresi. Kalau perasaan berarti hubungannya dengan ekspresi. Perasaan berhubungan kalau adaptasi itu penyesuaian. Iya, ekspresi. Kalau informasi itu periksa, integrasi, keterpaduan. Adik, ini kan ada kaitannya dengan perasaan yang ingin disampaikan. Jadi ekspresi ya. Perasaan itu kaitannya dengan ekspresi. Ekspresi. Nah, fungsi informasi berarti bahasa itu
berfungsi untuk Sampaikan menyampaikan informasi. informasi. Fungsi ekspresi berarti bahasa itu digunakan untuk menyalurkan perasaan. Ya, fungsi adaptasi dan integrasi bahasa itu Membaur. digunakan Kalau integrasi itu untuk membaur dengan masyarakat. Ya, fungsi kontrol sosial bahasa itu berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Karena tadi di atas tadi adalah perasaan, mengungkapkan perasaan berarti ekspresi. Ya. Fungsi bahasa yaitu sebagai ekspresi. Oke, lanjut berikutnya. Silakan nomor 8. 8, Ibu Idawati, silakan. Udah ada soalnya tampil, Bu. Sinyal, Bu. Ada soalnya tampil, Bu. Peserta didik kelas SD sudah bisa membaca. Izin saya aja baca, Bu. Oh ya sudah, ya. Ani, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Semantik, Pak. B. Semantik. Oke, urutannya gimana, Pak? Urutannya, Pak? Urutannya. Ini kan kelas 3 itu berarti usia berapa ya? Morfologis kan ya. 9 tahun. 9-10 tahun, Pak. 9-10 tahun ya. Nah, ini fase-fasenya. Fase fonologis itu usia 0 sampai 2 tahun. Itu biasanya bunyi-bunyian saja ya. Mengoceh ya, mengucapkan kata-kata sederhana itu 0 sampai 2 tahun. Kemudian sintaksis itu usia 2 sampai 7 tahun, yaitu anak menunjukkan kesadaran gramatis berbicara sudah menggunakan kalimat. Kalau tadi masih kata-kata, ini sudah menggunakan kalimat. 7 sampai 11 tahun yaitu semantik. Apa itu semantik? Dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Nah, anak tadi yang kelas 3 tadi itu berarti kurang lebih usianya 9 tahun ya. 9 tahun. Iya. Nah, anak usia 9 tahun sudah dapat berbicara dengan lancar ya kan. Jumlah kata bisa sampai 12 kata ya. Ya, betul. Dalam satu kali juga dapat memahami konsep. Lah ini dapat memahami konsep itu yang masuk semantik. Sudah dapat memahami konsep kan ya. Sudah masuk semantik. Kalau hanya menggunakan kalimat saja itu masuknya sintaksis. Ya, jadi anak SD yang usia di kelas 1 tuh ya, Pak. Kelas 1. Nah, itu kelas 1 itu masuknya adalah sintaksis. Kelas 1 2 ya. Kelas 1 dan kelas 2 ya. Kelas 3 sampai dengan kelas 3 sampai dengan kelas 6 itu sudah masuk ke semantik ya, karena sudah bisa memahami kan ya. Semantik. Oke, jadi ini jawabannya adalah semantik. Jadi harus tahu urutannya baru bisa menjawab ya. Fase itu ya Pak, harus hafal fase itu. Iya, harus hafal fasenya tadi ya. Yang pertama tadi apa fasenya? Fonologis ya. Fonologis usia 0 sampai 2 tahun. Fonologis dengan satu kata ya. Nah, terus sintaksis 2 sampai 7 tahun itu sudah mulai menggunakan kalimat ya. Tapi dia belum memahami gitu ya. Nah, kalau sudah 7 sampai 11 tahun itu dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Oke. Selanjutnya nomor 9, silakan.
Nomor 9, Ibu Halida Hanum, silakan. Iya. Oh, kelihatan nih ya. Bentar. Nomor 9 ya. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah A. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan etika yang berlaku, baik lisan maupun tertulis. B. Peserta didik dapat menghargai bahasa dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, dan pragmatik dalam bahasa Indonesia. Yang D-nya belum ada ya? D. Peserta didik dapat menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bahasa. E. Peserta didik mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang bukan ya, yang bukan untuk SD. Yang bukan. Yang bukan untuk SD, yang mana kira-kira? Bahasa bangga menggunakan bahasa Indonesia. Yang bukan. Tujuan pembelajarannya bukan untuk SD, yang mana kira-kira? B bukan, Pak. B. Menghargai bahasa dan menghargai bahasa ya untuk anak SD itu. D bukan Pak ya. C menguasai konsep fonologi. Iya, yang C ini terlalu tinggi. Ini Iya. sudah masuk ke Pak. anak SMA ya. Oh, berarti C. Kalau anak SD itu belum sampai sini ya. Anak SD disuruh menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis, semantik yang seperti tadi ya nggak bisa ya. Jadi ini sudah masuk ke S1 itu baru nanti belajar ini ya. Nah, ya S1 itu Pak. SD ini kecuali berarti kecuali kan ini ya. Yang tidak terkait kan ya, tidak terkait berarti kecuali. Tidak dengan tujuan peserta. Kalau yang D itu tak coba Pak? Yang D memanfaatkan karya memperhalus budi pekerti nanti masuk SD ya. Nah, ini keterangannya lulusan SD diharapkan dapat berkomunikasi, kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman peserta didik SD. Dari tujuan tersebut, jelas tergambar fungsi pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah wadah dan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi. Lulusan SD diharapkan dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik di lingkungan. Konsep-konsep dan teori-teori kebahasaan belum dapat diberikan untuk peserta didik usia SD. Nah, dari teori-teori kebahasaan yang seperti tadi itu belum bisa ya. Biasanya di S1 biasanya ya baru belajar ini morfologi, sintaksis itu ya. Oke. Ini nyampe nomor berapa ini ya? Kita sampai nomor 10 nanti ke soal request ya. Oke, silakan. Nomor 10, silakan. Nomor 10. Silakan Ibu Relawati. Ibu Relawati, Bu Wati, silakan. Ya. Ibu Yunida aja. Bu Yunida. Ya, silakan Bu Yunida. Ya. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini,
Peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD kecuali A. Sebagai sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan partisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal diri dan budaya di lingkungannya. Jawabannya yang mana, Bapak Ibu? Naik lagi, Pak. Ya, ini tadi kan kecuali ya, kecuali. Nah, peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD, kecuali yang mana? Sebagai sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, benar ya. Kan sebagai sarana kan ya. Yang B apa ya? Ya, sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan, iya, karena Ya, betul. bahasa itu kita bisa belajar yang lain kan, IPA, IPS dan lain sebagainya bisa kalau sudah menguasai bahasa. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. Ini yang bukan ya. Iya, C. Ya. Kan bahasa Indonesia kan ini kan di tingkat internasional ya. Jadi itu ya. Yang kecuali berarti yang tidak yaitu yang mana tadi C, Pak? C dia, Bu, karena di tingkat internasional. Ya. Baik, sekarang ke soal request ya. Soal request ini saya dahulukan, nanti baru kita lanjutkan lagi ya. Soal request. Oke. Bu Debi ada kan? Sudah ada ya, Bu Debi ya? Iya, Bu Debi sudah hadir. Nah, Bu Debi ini kan yang ngetik. Ini yang kalimat yang mana yang di miring? Itu Pak yang diminimalisir kan. Kalau nggak salah, soalnya fotonya pun buram yang dikirim Bu Uli. Ini diminimalisirkan ini kan bukan kalimat ini kata ini ya. Coba tanya Bu Uli Pak, Bu Uli ada. Bu Uli, yang mana Bu Uli? Pernahkah kamu menghitung berapa sampah yang kamu hasilkan? Yang mana kira-kira Bu Uli? Yang dicetak miring. Oke, kalau belum tahu kita lanjut nomor 2 saja ya. Tapi sudah saya kasih keterangan di sini. Ciri-ciri kalimat efektif ya. Nanti kita bahas kalau sudah ketemu ya nanti ya. Bu Uli dicari ya Bu Uli ya. Sambil mendengarkan ya. Oke, nomor 2 dulu berarti ya. Ya. Coba. Ya, nomor 2. Silakan Bu Debi. Ya baik, makasih Bu Susi. Ya. Salah satu kompetensi dasar di kelas 5 adalah 3.6 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pak Bayu berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis berpikir tingkat tinggi bagi peserta didiknya adalah tes A. Lisan tentang indera apa yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu air suhunya tinggi. B. Menjodohkan pertanyaan dan jawaban yang telah diselesaikan. C. Lisan tentang bagaimana cara mempertahankan suhu air panas di depan kelas. D. Praktik demonstrasi menirukan Pak Bayu mendidihkan air panas. E. Tertulis menyebutkan cara-cara perpindahan kalor yang diketahui peserta didik. Ini pengetahuan ya Pak ya? Iya, 3.6 pengetahuan. Kalau enggak ya Pak ya. Lisan juga pengetahuan, menjodohkan juga pengetahuan. Praktek berarti enggak pengetahuan kan ya. Tertulis. Ada
Lanjutannya Bapak Ibu. Di sini ada Ya, konsep di sini menganalisis. mampu menganalisis berpikir tingkat tinggi ya. Berarti Jadi selain Jawabannya kita harus tahu ranahnya, yaitu ranah di sini kan 3.6 berarti dia ranah pengetahuan kan, K4. Apa Ibu Tuhan? Kognitif KD K4 Pak. pengetahuan kan ya. Nah, berarti pakai tulis dan lisan ya, tes tertulis C. atau tes lisan. Lisan C, Pak. Yang C. Bagaimana? Nah, bagaimana kan menganalisis. lisan nomor 9. Bagaimana itu sudah berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi. Jadi bagaimana itu berarti nanti siswa itu disuruh mengemukakan langkah-langkah ya. Menjabarkan langkah-langkahnya. Jadi ada kata kuncinya Bapak Ibu. Kata kuncinya itu menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kalau mengapa itu berarti nanti juga berpikir tingkat tinggi. Siswa itu disuruh untuk mengemukakan alasan ya kalau mengapa. Jadi kalau disuruh mengemukakan alasan itu berarti mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Kemudian menjabarkan langkah-langkah itu juga mengajak siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi di sini selain lisan atau tertulis itu harus dilihat lagi yang mana yang masuk ke berpikir tingkat tinggi. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham Pak. Nah, jadi kata kuncinya itu biasanya di soal itu ada bagaimana. Bagaimana. Ya, ini mengemukakan alasan itu biasanya menggunakan kata tanya apa Bapak Ibu? Kata tanya mengapa. Mengapa? Kalau yang mengemukakan langkah-langkah, menjabarkan langkah-langkah itu bagaimana. Nah, ini. Jadi kalau ini dijawab, ini mesti bingung kalau enggak tahu kata kuncinya ya. Iya, Pak. 3.6 berarti pengetahuan. Kalau pengetahuan berarti bisa diukur dengan lisan dan tertulis. Lisan ini tertulisnya. Yang mana? Nah, itu kan bingung akhirnya ya. Kalau tidak tahu kata kuncinya ya. Jadi di sini kata kuncinya selain pengetahuan dia mengajak berpikir tingkat tinggi. C4 ya, Pak. Ya. C4 ya, berpikir tingkat tinggi itu. C4. Berpikir tingkat tinggi itu mulai C4 sampai C6 kan ya. Iya. Oke, lanjut berikutnya. Ini sering sekali ditanyakan ini di UP, metode ilmiah. Ya, silakan. Silakan, ada yang bagian membaca. Nomor 3 silakan. Bu Maria Yulia silakan. Baik Bu, terima kasih. Tadi ku depannya ya. Setelah merasakan adanya permasalahan dalam pembelajaran yang dialami Pak Amin, kemudian merumuskan masalah penelitian. Selanjutnya langkah-langkah metode ilmiah yang sesuai adalah langkah 1 menentukan variabel penelitian, 2 mengumpulkan data, 3 menentukan prosedur kerja, 4 menetapkan hipotesis, 5 mengolah data. Ini soal UP. Langkah-langkah ilmiah setelah merumuskan masalah. Jadi setelah merumuskan masalah itu apa lagi? Menetapkan hipotesis, Pak. Ya, menetapkan hipotesis. Baik, saya nurut dulu sama Bapak Ibu ya. Ya ini. Ya, terus habis itu apa? Hipotesis, menentukan prosedur kerja ya. Menentukan variabel penelitian. Itu 1, Pak. Oh, yang variabel yang 1. Ya. Tuh ya. Ini kan merumuskan masalah itu kan yang pertama ya, ini ya. Karena merumuskan masalah sudah di sini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan variabel gitu ta? Iya. Oke, lanjutnya mana? Saya merumuskan masalah 1, menentukan variabel penelitian 2. Terus setelah mengumpulkan ya
Kalau menurut saya B, Pak. Iya, B, Pak. Menentukan hipotesis dulu. Iya. Menentukan hipotesis dulu ya. Nah, Oke. Nomor duanya Ya, menentukan terus variabel. habis itu Menentukan variabel. menentukan variabel ya. Nomor 3 menentukan prosedur kerja. Pak Hanapi berarti kalah ini ya. Ya, Terus apa-apa. Nanti kan ada pembuktiannya. Waduh. Nomor Ya. 3, nomor Ya, 3 Pak. kira-kira Nomor 3. yang mana ini nanti? Yang nomor 3 Pak. Terus menentukan prosedur kerja. Menentukan prosedur kerja ini yang ketiga ya. Terus Nomor 2 yang selanjutnya mengumpulkan data. mengumpulkan data. Terus 5 mengolah data. Berarti satu mengolah data ya. Menurut saya Pak. 4. Satu merumuskan masalah. 4. Berarti jawabannya yang mana ibu-ibu ini? Yang B. Yang B, Pak. 4, 1, 3. Kalau saya 3, 2, 25. 4, 1, 3, 25 ya. Yang B ya. Kalau Pak nomor Hanapi mana? Hanapi. Yang A. Ada yang A ya, nggak apa-apa. Yang A. Menentukan variabel terakhir ya. Ya wis. Kalau saya C mungkin Pak. Ya. C. Oke. Inilah lengkap ini nanti. Ada yang D. Prosedur. Gak apa-apa Pak ya. Biar ini Pak, biar kami itu berpikir gitu Pak. Ya, makanya itu saya beri kesempatan dulu ya. Ya, biar rangsang aja kami Pak, biar kami berpikir nanti Pak. Merumuskan masalah penelitian. Yang jelas ya, menentukan variabel itu tidak mungkin di akhir ya. Yang jelas itu menentukan variabel itu tidak mungkin di akhir ya Bapak Ibu ya. Kalau di akhir nanti lah tidak bisa jalan kan ya. Ya. Berarti A salah Pak ya? Ya. Yang jelas menentukan variabel itu tidak di akhir ya, tidak di akhir. Yang di akhir mesti mengolah data ya. Data. Nerima, betul. Antara B dan C. Yang ini kayaknya Pak. Ini C enggak Pak? C 1. Kayak ada nih Pak Hanapi di soal puisis kalau nggak salah. 3. Ya, ini yang pertama ya. Baik. Merumuskan masalah itu yang pertama Bapak Ibu ya. Merumuskan masalah itu nanti berupa apa? Kalimat pertanyaan kan ya. Kemudian menyusun teori atau kajian literasi ya. Baru membuat hipotesis. Berarti habis masalah terus hipotesis. Habis hipotesis menetapkan variabel. Ya. Habis menetapkan variabel menetapkan prosedur kerja. Setelah prosedur kerja, melakukan hipotesis atau melakukan eksperimen. Baru mengolah data. Terus habis itu membuat kesimpulan. Yang terakhir mempublikasikan. Oke. Nyampe sini berarti yang benar yang mana kira-kira? Ayo. B. Pak. B Pak. Hipotesis terus variabel ya. Teori. Merumuskan masalah. Habis itu Satu, 3. B Pak. B udah Pak. B Pak. Baru mengumpulkan data. Setelah merumuskan, mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, baru menentukan variabel. Ya, berarti B Pak. Variabel, menentukan prosedur kerja, mengumpulkan data, baru terakhir mengolah data. Nggak tahu dah. Ya. Benar. B, benar Pak, B. Benar ya? Iya, yang menang ini bapak-bapak ibu ini. Pak. Merumuskan masalah tadi, membuat pertanyaan. Kedua, menentukan variabel. Setelah menentukan variabel, baru langsung tadi apa ya? Menetapkan ya, mengumpulkan
Benar, menentukan prosedur. Setelah itu baru apa sih? Oke. Dia, Pak. Saya ulang lagi urutannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi urutan yang pertama itu merumuskan masalah. Kemudian ini biasanya enggak dicantumkan ini ya. Merumuskan masalah, terus habis itu hipotesis itu dugaan sementara ya. Nah, terus habis itu menentukan variabel. Ini juga sering ditanyakan ini Bapak Ibu ketika di IPA biasanya itu ya. Disuruh mencari variabel terikat, variabel bebas, dan variabel kontrol ya. Ini disuruh mencari ya Bapak Ibu biasanya. Terus hipotesis, menetapkan variabel, terus menetapkan prosedur kerja, terus melakukan eksperimen. Setelah itu mengolah dan menganalisis data, baru membuat kesimpulan. Baru publikasi. Ya, baru publikasi terakhirnya ya. Jadi ini sering sekali keluar ini ya. Jadi tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya, silakan. Berarti B Pak benar Pak? Iya, benar. Oh, benar. Ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Ya, nomor 4. Nomor 4 Ibu Inah. Silakan Bu Inah. Ya, Sep. Pengusaha mebel menghasilkan banyak model furnitur. Salah satu yang dihasilkan adalah meja dari bahan limbah dan gergaji. Tujuan produksi dari usaha tersebut adalah A. Meminimalisirkan biaya produksi, B. Memaksimalkan hasil produksi, C. Memaksimalkan sumber daya, D. Meraih keuntungan optimal, E. Mencari model tambahan. Apa? Meminimalisirkan meja dari bahan limbah loh ya. Meminimalisirkan biaya produksi. Meja dari bahan limbah loh ya. Apa? Memaksimalkan sumber daya, Memaksimalkan bukan Pak. produksi. Apa? Meminimalisirkan biaya produksi. Pengusaha mebel menghasilkan banyak model Memaksimalkan hasil produksi ya. Salah satu yang dihasilkan, masa memaksimalkan hasil produksi. Meminimalisir biaya produksi lah Pak. Karena kan bahannya itu diambil dari limbah gergaji Pak. Jadi tidak mengeluarkan ini lagi biaya untuk ini bahannya. Mengeluarkan tapi minim. Ya Pak. Gitu. Kalau memaksimalkan sumber daya gimana? Memaksimalkan sumber daya. Maksudnya kan daripada terbuang dimaksimalkan kan gitu. Ya kan? Harusnya kan limbahnya itu harusnya dibuang kan? Terus dipakai. Berarti apa kira-kira? Meminimalisir biaya atau memaksimalkan sumber daya? Sumber daya itu kan masih luas cakupannya Pak. Mencari modal tambahan. Kalau kita berbicara mengenai sumber daya itu kan masih luas cakupannya, sumber daya manusianya kah, sumber daya apanya kan masih luas cakupannya. Kalau biaya produksi kan memang mengurangkan biaya produksi gitu Pak. Kalau menurut saya. Meminimalisir. Artinya apa sih? Ya, memang antara A dan C ini sangat dominan ini ya, sangat dominan. Kalau yang B, D, dan E ini tidak masuk hitungan ya. Oke. Karena kan Pak sumber daya itu cakupannya luas. Sumber daya apa di sekarang? Sumber daya manusia kah? Sumber daya itu masih luas cakupannya. Kalau dibilang meminimkan biaya produksi itu memang biaya produksi itu berkurang gitu Pak. Dengan menggunakan limbah itu berkurang ya biaya produksi. Iya, biaya produksinya Pak. Kan biaya produksi itu membeli kayu gitu kan itu menambah biaya, sedangkan limbah kita gunakan, jadi kan meminimalkan. Kalau menurut saya Pak. Ya, yang lain gimana pendapatnya? Silakan. Ini ya soal UP itu kadang ada dua yang sempat membingungkan ya. Kalau saya dari bahan limbah ini berarti apa ya? Daya. Iya, pergi sana. Lagi lah ya.
Memaksimalkan sumber daya. Benar kali ayat. Meminimalkan biaya produksi. Ya benar, benar. Itu kan dikatakan tujuan produksinya, tujuan produksi dari usaha. Ya, tujuan produksi apa? Iya, apa? Yang A. Memaksimalkan sumber daya kali. Memaksimalkan sumber daya. Apakah dia meraih keuntungan juga bisa? Iya. Meraih keuntungan? Karena dari limbah pun bisa menguntungkan gitu. Kayaknya dari A dulu tuh, meminimal biaya, baru meraih keuntungan optimal. Iya, limbah pun bisa dijadikan apa gitu kan? Iya, limbah bisa dijadikan barang kan gitu ya. Ya. Maksimalkan sumber Apakah daya. itu untuk meraih keuntungan optimal? Harus minimal meminimkan biaya produksi dulu, baru dia dapat keuntungan. Nah, itu maksudnya. Itu. Jadi yang paling utama itu adalah meminimalkan biaya produksi gitu. Kalau menurut saya limbah itu bisa digunakan lagi gitu. Nggak terbuang, jadi bisa meraih keuntungan. Nggak terbuang. Bisa meraih keuntungan dia. Karena kalau produksi itu kan memang udah biayanya Dia kan tujuan utama produksi yang ditanya. Berarti memaksimalkan sumber daya. Iya. Ya, Sumber daya ini kan nggak perlu sumber daya manusia atau apa, ini kan sudah jelas yang mungkin dimasukkan di limbah. Itu dimasukkan sumber dayanya. Walaupun dia luas, tapi mungkin yang dimaksud langsung di atas sesuai dengan kata kuncinya. Kalau saya itu condong yang ini, Bapak. Sumber daya. Iya. C. Karena di sini itu kan sebenarnya ini kan terbuang terus dimaksimalkan gitu. Dimaksimalkan bisa dimaksimalkan. Nanti otomatis itu yang A itu sudah include nanti. Kalau dimaksimalkan sumber daya yang ada itu nanti biaya produksinya akan minim ya. Minim sedikit. Iya. Kalau kita maksimalkan, kita kan tujuan produksi dari limbah dan gergaji ini kan? Iya, yang kita bahas ini kan limbahnya, Bu. Jadi limbahnya itu ketika diproduksi berarti tujuan dari produksi tersebut adalah untuk memaksimalkan sumber daya. Ya. Kalau dimaksimalkan sumber dayanya nanti akan biayanya juga bisa tertekan gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya lebih condong yang C karena memang dari C ini nanti yang A itu kena gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya. Tidak meragukan. Nomor 5. Silakan. Nomor 5. Silakan. Ibu, siapa yang belum? Rohmafia, silakan. Ya, Bu Susi. Seorang guru bertindak sebagai pemimpin rapat Dewan Guru. Ketika akan memutuskan hasil rapat, yang dilakukan adalah A. Mempersilahkan kepala sekolah untuk menetapkan hasil rapat. B. Membatasi tanggapan anggota rapat agar fokus pada materi. C. Memastikan peserta didik telah diberi kesempatan berpendapat. D. Meminta anggota rapat menyatakan pendapatnya secara tertulis. E. Mengarahkan pendapat anggota rapat agar rapat cepat selesai. Yang C. Memastikan semua peserta didik telah diberi kesempatan. Dewan Guru ya? Ya. Ini kan Dewan Izin guru ya. Izin Pak, itu soalnya salah itu Pak yang C. Jawabannya itu salah ketik saya rasa Ibu itu. Yang asli soalnya yang C didik. Memastikan semua peserta nggak ada didiknya telah diberi kesempatan berpendapat. Peserta. Ya. Kayak ini hanya terima soal masalahnya ya. C, Pak.
Oke. Nah, ketahuan nih Pak, udah Memastikan semua Pak peserta jawabannya. telah diberi kesempatan berpendapat. Seorang guru yang bertindak sebagai pimpinan rapat dengan guru ketika akan Pak, benar Pak C. C. Semua peserta. Iya, tadi C itu enggak masuk. Itu kan karena apa? Karena tadi peserta didik ya. Iya Pak, salah ketik Pak. Betul ya, di soalnya yang asli tidak ada peserta. Nggak ada Pak, ya sama saya soal asli Pak. Oke. Jadi kalau tadi ada berarti yang A ya. Berhubung tidak ada, maka yang C. Ya kan memberi kesempatan dulu dong pada ini. Nah, itu baru. Nah, tadi kan di sini kan peserta didik berarti kan ada didiknya. Nggak masuk hitungan kita kan ya. Berarti jawaban yang paling benar kalau tadi ada peserta didik berarti mempersilahkan kepala sekolah untuk menetapkan hasil rapat ya. Nah, tapi di sini yang B itu enggak masuk. Kenapa? Karena membatasi tanggapan kan ya. Enggak boleh kan di rapat itu kita membatasi kan ya. Iya Pak. Pastikan. Nah, terus meminta anggota rapat menyatakan pendapatnya secara tertulis saja kan enggak boleh kan ya. Harus lisan kan gitu ya. Terus mengarahkan pendapat anggota rapat agar cepat selesai ya enggak boleh ya. Jadi yang tepat adalah C ya. Jawabannya tepat adalah C. Jadi kalau seorang guru bertindak sebagai pimpinan, maka yang memutuskan nanti siapa? Kepala sekolah. Yang memutuskan adalah semua anggota kan gitu. Anggota terbanyak lah. Jadi keputusan dalam musyawarah itu kan ditetapkan secara bersama kan ya. Jadi nggak sepihak yang menetapkan itu adalah guru tersebut gitu ya. Jadi yang pasti itu adalah memastikan semua peserta telah diberi kesempatan sehingga nanti hasil rapatnya itu apa ya istilahnya ya, keputusan bersama gitu hasil rapatnya itu ya. Oke, ini mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Ini tadi saya sempat bingung karena ada kok peserta didik ya. Oke, berarti benar. Maaf ya Pak, salah ketik. Ya, enggak apa-apa, Bu. Oke, lanjut berikutnya ya nomor 6, silakan. Nomor 6, Maria Lasmian, silakan. Ibu Maria. Nah, sebenarnya saya pakai apa adik saya? Listauli saya Bu. Listauli. Baik Bu, terima kasih Bu. Salah satu model kontekstual pembelajaran oleh guru di sekolah dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam kurung air sebagai salah satu keunggulan bangsa Indonesia adalah A. Praktik mengasosiasi aliran air di sawah yang identik dengan aliran sungai. B. Mendemonstrasikan proses meletusnya Gunung Merapi. C. Membentuk peta konsep manfaat sumber daya alam bagi manusia. D. Mempelajari ekosistem dari berbagai bahan kepustakaan. E. Tayangan video tentang biota laut dari berbagai wilayah. Kayaknya yang A, Pak. Karena kontekstual itu sehari-hari ya Pak, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kontekstual itu berhubungan dengan lingkungan. Berarti A. Berhubungan dengan lingkungan. Ya. Mengasosiasikan aliran air. Berarti yang mana yang berhubungan dengan lingkungan? A, Pak. Yang A ya, yang A ini langsung ke sawah kan ini ya? Iya. Oke, langsung berhubungan dengan alam ini ya. Nah, berhubungan dengan lingkungan. Kemudian yang B mendemonstrasikan itu berarti masih ada di dalam kelas ya. Membentuk peta konsep masih ada di dalam kelas. Mempelajari ekosistem dari perpustakaan masih di kelas. Tayangan video juga di kelas. Jadi satu-satunya yang berhubungan dengan lingkungan adalah yang A ya. Jadi kata kuncinya model kontekstual, kemudian memanfaatkan sumber daya alam ya. Oke, lanjut berikutnya. Ini ke rubrik ya ini ya. Kita disuruh menentukan rubrik ini, rubrik penilaian ya.
Coba silakan. Ibu Sela Azri, silakan Ibu Sela. Kecepatan siswa dalam mengidentifikasi. Baik Bu, Pak Ujang guru kelas 5 SD akan melaksanakan penilaian tentang kemampuan siswa menjelaskan iklan. Aspek-aspek yang perlu dinilai Pak Ujang terkait kemampuan siswa dalam menjelaskan iklan adalah sebagai berikut. A. Ketepatan siswa dalam mengidentifikasi jenis iklan. Ketepatan siswa dalam menjelaskan iklan. Yang B. Keberanian siswa dalam menyampaikan iklan. Ketepatan siswa dalam menulis iklan. Yang C. Ketepatan siswa dalam menulis iklan. Ketepatan siswa dalam memaknai ungkapan. Yang D. Coba ke bawah, Pak. Enggak kelihatan. Kemandirian siswa dalam Kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas ketepatan memaknai iklan. Yang E. Penggunaan kalimat efektif dalam ungkapan ketepatan menulis iklan. A. Mana Bapak Ibu? Apa? Ini kita disuruh menentukan rubrik ya. Menentukan rubrik penilaian. Biasanya kalau menjelaskan itu apakah ada tulisannya menjelaskan itu? Tidak. Tidak, Pak, tidak. Menjelaskan itu ya tidak ketepatan siswa dalam menulis ini. Ini kan berarti salah ini ya. Ya. Ini jelas salah ini ya. B dan E salah. Terus menulis juga ini ya. Ya, Pak. Nah, ini. Terus yang D, siswa dalam mengerjakan tugas ketepatan memaknai iklan. Mengerjakan tugas menulis, Pak. Dalam mengerjakan tugas ya. Ini padahal ini sudah disuruh menjelaskan kan ya. Nah, penggunaan kalimat efektif dalam ungkapan ketepatan menulis iklan. Ya, penggunaan kalimat efektif dalam jawabannya Pak. Iya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis iklan ini termasuk iklan apa kan gitu kan ya? Dedek, Maka Dedek belum makan. Iklan ini jenis iklan apa saja Bapak Ibu? Halo? Komersil dan non komersil. Iya, ada non komersil dan non komersil. Ada juga iklan bentuk media cetak ya, sama media elektronik kan gitu ya. Iya. Nah, nanti disuruh menentukan kan siswanya dalam menjelaskan itu. Kemudian ketepatan siswa dalam menjelaskan iklannya tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini kasus Sampit ini pernah ya Bapak Ibu ya. Ini pernah terjadi ya. Ya. 8 ya. Ibu Ayo. Wahyu silakan. Ya. Kasus Sampit pernah terjadi pada tahun 2001 ketika terjadi pertumpahan darah antara suku Dayak dan warga pendatang Madura. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 korban meninggal dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Namun saat ini kedua suku tinggal bersama dalam keadaan rukun dan damai. Penyebab utama yang membuat peristiwa seperti itu bisa terjadi adalah adanya provokasi yang menyulut sentimen etnosentrisme yang berlatar belakang kesenjangan ekonomi. B. Pengkambing hitaman oleh kelompok tertentu karena perbedaan budaya. C. Adanya unsur prasangka yang belum jelas yang dihembuskan provokator yang dibayar oleh oknum tertentu. D. Adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suku tertentu yang memicu terjadinya konflik berdarah tersebut. E. Adanya unsur rasisme yang terjadi pada saat itu yang menyebabkan masing-masing kelompok berupaya menyerang. Ya, yang mana Bapak Ibu? Ini kan penyakit budaya kan ini ya? Pak. Penyakit budaya. Yang E, kira-kira dipicu oleh apa ya? Rasisme. D, Pak. D.
Diskriminasi, Pak. Diskriminasi itu artinya? Bukan, Mbak. Ini mendiskriminasikan apa namanya? Kayaknya yang ada Pak, adanya provokasi. Perbedaan ada apa? Kalau C, Pak, adanya unsur prasangka yang belum jelas yang dihembuskan provokator yang dibayar oleh salah bukan C. Salah. B kali. Karena B dan E itu, Pak. D enggak, Pak? D. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Coba. B dan D, E. Pak. B dan D. B, kalau sama B. Saya. B dan yang mana? D, Pak. D. Diskriminasi. Maka kalau kita lihat di latar belakangnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu googling ya, Bapak Ibu googling. Itu dari ekonomi ya, Pak. Itu ternyata pemicunya adalah ekonomi, Bapak Ibu. Karena memang suku Madura itu lebih menguasai begitu loh ekonomi ya. Akhirnya ada yang provokasi, disulut, sentimen etnosentrisme. Etnosentrisme itu apa sih? Menganggap budayanya itu lebih unggul ya. Jadi menilai budaya orang lain dengan budayanya sendiri. Itu etnosentrisme. Iya, jadi kalau Bapak Ibu googling itu pemicunya itu latar belakangnya adalah kesenjangan ekonomi. Ya. Bukan ini, Pak ya, bukan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah, bukan ya. Malah pemerintah yang mendamaikan kan ya. Bukan pemerintah ya. Dan bukan pengamping hitaman oleh kelompok Madura itu, Pak. Enggak ada. Ada oknum yang dibayar juga enggak ada ya Bapak Ibu ya. Memang ada salah paham ya, salah paham. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Ini sudah sesuai ini. Jadi kalau menemukan seperti ini ya Bapak Ibu, ini biasanya penyakit-penyakit budaya itu apa saja Bapak Ibu? Ada etnosentris, ada diskriminasi, ada rasisme, ada prasangka, ada yang pelabelan itu apa Bapak Ibu namanya? Stereotip. Ya, itu yang sudah pernah kita jumpai kemarin soalnya yaitu menganggap orang lain ya itu ya, apa ya kayak orang Batak itu keras gitu Pak. Nah ya jadi melabeli seseorang itu dengan orang itu keras, orang itu pemarah, orang itu nah itu ya jadi orang yang bertato tuh jahat gitu. Jadi itu namanya stereotipe. Ternyata di sini tidak ada seperti itu stereotipe ya. Jadi di sini cenderung ke etnosentrisme ya. Pemicunya latar belakangnya ekonomi naik ke etnosentrisme ya. Baru ada provokasinya. Baru terjadi yang tidak diinginkan itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 9 silakan. Ini di SD, ya? Di SD itu enggak ada biologi tapi soal untuk pedagogik itu masuk gini nih Bapak Ibu ya. Di SD ini masuk gini nih ya biologi itu ya. Oke, silakan. Ya, 9. Pak Hanafi. Ya. Ketika mengajar praktikum biologi, ada seorang siswa baru yang sama sekali belum mengerti cara menggunakan alat-alat praktikum. Sebagai guru biologi, yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa tersebut mengamati cara yang Anda contohkan di depan kelas oleh siswa lain. B. Menjelaskan kepada siswa baru sampai memahami cara menggunakan alat praktikum. C.
menjelaskan secara singkat cara menggunakan alat biologi. Selanjutnya diserahkan laporan. D. Meminta siswa baru tersebut mengamati cara teman-temannya dalam melakukan praktikum. E. Meminta bantuan siswa lain menjelaskan kepada siswa baru penggunaan alat praktikum. Yang B. A. Meminta siswa mengamati cara yang Anda contohkan Di depan kelas oleh siswa lain. Jadi anak mengamati apa yang kita contohkan. Iya, jadi intinya itu kalau ada permasalahan seperti ini, jangan sampai siswa lain itu dirugikan gitu ya. Kalau yang B itu kan siswa lain dirugikan nanti. Hanya menjelaskan ke siswa tersebut ya. Sampai paham. Yang lainnya kan berarti dibiarkan nanti ya. Nah, dengan dicontohkan di depan kelas oleh siswa lain itu nanti otomatis anak tersebut akan memahami. Nah, jadi yang lainnya juga tidak dirugikan. Jadi ini adalah pilihan yang paling bijak ini ya. Jadi kalau ada soal-soal semacam ini, maka Bapak Ibu cari pilihan yang paling bijak di antara pilihan-pilihan yang bijak ya. Jadi kadangkala yang lainnya bisa jadi benar tapi kurang bijak gitu ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 10. 10, Bu Debi, silakan Bu Debi. Ya baik Bu. Hari ini guru matematika yang bertugas memberi pelajaran tambahan pulang sekolah tidak bisa hadir karena sakit. Siswa sangat membutuhkan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian. Anda ditugaskan untuk menggantikannya, maka yang Anda lakukan adalah A. Membelajarkan jam pelajaran tambahan sesuai jadwal, B. Cukup memberi soal latihan tanpa membahas materi, C. Melakukan diskusi kelompok pelajaran matematika, D. Memberi saran siswa belajar matematika secara mandiri, E. Memulangkan siswa karena guru tidak hadir karena sakit. Membelajarkan jam pelajaran tambahan sesuai jadwal. Iya, jadi kita itu harus punya jiwa samapta ya. Samapta itu apa Bapak Ibu? Sama rasa. Samapta. Samapta itu berarti siap siaga Pak, bukan sama rasa ya. Samapta itu siap siaga, artinya kalau dibutuhkan untuk bertugas itu kita harus siap ya. Karena di sini kita ditugaskan untuk menggantikannya, maka ya tetap melakukan pembelajaran sesuai dengan jadwal. Ya, ini samapta ini ya, jadi siap siaga. Tuh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang C itu ya bisa jadi ya melakukan diskusi kelompok pelajaran matematika ya. Artinya kalau diskusi kelompok itu juga melakukan tambahan pelajaran kan ya. Jadi condong ke yang A. Yang A itu sudah mencakup nanti entah itu diisi dengan diskusi atau apa. Yang penting jam pelajaran tambahan itu harus sesuai jadwal. Karena tuh kita kan disuruh menggantikan ya. Kalau disuruh menggantikan berarti ya sesuai jadwal ya. Nah, oke, lanjut berikutnya Bapak Ibu. Nomor 11 silakan. Nomor 11 Ibu Lili Sapianti silakan. Baik Bu, terima kasih. Ketika seorang guru menonton siswa menampilkan kesenian daerahnya dalam suatu acara pentas seni di sekolah, guru dapat mewujudkan apresiasinya dalam bentuk A. Menunjukkan kekurangan dan kelebihan yang ditampilkan untuk perbaikan pertunjukan di masa yang akan datang. B. Mendorong siswa lain untuk mempelajari semua bentuk kesenian untuk membuktikan variasi budaya. C. Menikmati saja kesenian daerah yang ditampilkan siswa sepintas lalu merasa asing dan aneh. D. Mendorong siswa untuk tampil lagi di kesempatan lain walaupun disadarkan yang disuguhkan banyak kesalahan. Yang mana kira-kira? Kayaknya yang B, Pak. A, Pak. Mendorong siswa. Ini tadi kok soalnya hanya pilihannya kok A, B, C, D Bu ya? Kayaknya nggak ada ya Pak.
Kok ini enggak ada ya? Tapi bisa dipahami kok ini ya. Jadi Kefoto mungkin Pak mau boleh. Apresiasi itu kan sama dengan reinforcement kan Bapak Ibu ya. Ini kita sudah bahas di teori behavioristik ya. Teori behavioristik itu ada yang namanya reinforcement atau penguatan. Ya, penguatan itu ada dua, ada penguatan positif, ada penguatan negatif. Ya, penguatan positif itu berupa penghargaan, diberikan hadiah, reward, ya, diberikan pujian, ya. Reinforcement negatif itu diberikan punishment atau didenda, tidak diberikan penghargaan. Nah, dari sini ini berarti guru itu harus bisa memberikan penguatan ketika siswanya itu tampil. Maka yang cocok yang mana ya? Penguatan itu kan bisa negatif, bisa positif. Yang pasti nanti apa ya? Mendapatkan keuntungan bagi anak tersebut, ya. Kira-kira yang mana? A kali ya, menunjukkan. Pak. Coba yang B, mendorong siswa lain untuk mempelajari. Berarti bisa kan jadi nggak mengapresiasi anak tersebut kan ya. Ini kan yang ditanyakan kan siswa tersebut tampil, tapi kok malah mendorong siswa lain ya. Menunjukkan kekurangan dan kelebihan yang ditampilkan. Menunjukkan kekurangan dan kelebihan ditampilkan untuk perbaikan pertumbuhan. Betul sekali. Jadi reinforcement ini ya, reinforcement positif dan negatif. Jadi kekurangan itu negatif, kelebihan itu positif. Tapi semuanya itu bermanfaat ya Bapak Ibu untuk masa depan anak tersebut. Nah, membangun ya. Kekurangannya ini iya gitu. Jadi diapresiasi. Ini kelebihannya ini ya, tolong diperbaiki besok ini biar lebih bagus lagi kan gitu ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi mengapresiasi atau disebut dengan reinforcement. Penguatan ya. Oke, kita ke Pancasila. Ini ada kausa ini Bapak Ibu. Ayo coba. Kembali ke kausa nih, Bu Halida silakan. Terima kasih Mbak Susi. Pancasila dirumuskan dan dibahas dalam sidang BPUPKI dengan tujuan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Para anggota BPUPKI dalam panitia 9 menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Dengan demikian, jika ditinjau dari asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila memenuhi syarat sebab kausalitas. Kausalitas berarti jawabannya adalah apa ya? Kan finalis ada, materialis ada, prima. C kali ya, materialis. Dan panitia 9 menentukan tujuan dirumuskan Pancasila. Materialis itu kausa efisien Pak. Bahan terbentuknya. Formalis. Bahan terbentuknya Pancasila kan dari nilai-nilai budaya kan ya. Ya, kausa apa ya? Efisien Pak. Formalis. Dari nilai-nilai beda ya. Ini ada keterangannya. Lihat, ya coba. Formalis. Materialis itu sebab yang menjadikan Pancasila. Ya berarti finalis ya. Bahannya kan, materialis itu bahannya itu bahan terbentuknya Pancasila itu dari sistem nilai dan budaya masyarakat kita ya. Nah, finalis itu sebab bentuk yang menyebabkan Pancasila ada itu rumusan Pancasila itu dari sila pertama sampai sila kelima itu loh Bapak Ibu. Berarti B, berarti A formalis. Formalis ya Pak. Efisien itu sebab proses kerja. Proses kerja dari sidang BPUPKI dan PPKI. Efisien. Kalau kausa finalis itu tujuannya. Tujuannya itu adalah sebagai dasar negara. Tujuan efisien.
Ini berarti antara efisien dan finalis ini ya. Ini kan ada PPKI ya. Finalis. Nah, ternyata PPKI-nya itu merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, tujuannya ini kan. Tujuan perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Berarti BPUPKI ataukah yang Pancasila negara yang sah? Yang mana kira-kira? Berarti efisien dan finalis. Asal mula atau sebab terjadinya itu nggak kata kunci juga, Pak? Negara yang sah Pancasila. Yang ada BPUPKI finalis. Namanya kausa itu ya asal mula, Bapak Ibu. Kausa itu asal mula ya, asal mula. Kausa materialis asal mula Pancasila dari bahan kan gitu. Materialis itu dari bahan. Finalis ya berarti ya. Formalis. Finalis ya Pak. Iyalah finalis ya Pak. Kalau kita lihat di sini kan tidak ada PPKI ya. Jadi hanya BPUPKI. Kalau di ini di soalnya itu BPUPKI terus PPKI membahas tentang pembentukan Pancasila begitu saja. Maka masuknya ke mana Bapak Ibu? Efisien. Efisien. Karena di sini ada menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, maka dia termasuk ke dalam kausa finalis. Ya. Tujuannya. Ini memang sengaja menipu ini BPUPKI ini yang atas itu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Pancasila terbentuk karena sistem nilai dan budaya yang dianut oleh masyarakat kita, maka dia termasuk kausa materialis, ya kan? Sila-sila Pancasila berurutan dari sila pertama sampai sila kelima berarti termasuk kausa formalis. Ya. Kalau sebab terjadinya karena terjadi sidang BPUPKI dan PPKI, maka kausa efisien. Ya. Pancasila sebagai dasar negara berarti kausa finalis. Finalis finalnya. Sudah final ya. Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Negara itu sudah final. Kan awalnya kan dari sini materialis kan ya. Materi. Nah, dari nilai-nilai budaya diracik jadilah sila-sila Pancasila. Nah, terus diputuskan oleh sidang BPUPKI. Jadilah dasar negara. Tuh ya. Kausa finalis. Ya. Nih, kata kuncinya yang ada di dalam ini ya Bapak Ibu ya. Yang ada di kurung ini ya. Itu kata kuncinya. Ya, materialis. Pancasila, pendapat formalis. Sidang BPUPKI, FPC, Oke, lanjut berikutnya. Kita ke PTK. Wah, ini PTK. Ayo. Ya. Bu Suepah, silakan. Dari hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membaca puisi, Bu Laksmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel setelah judul adalah A. Bahan dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. B. Abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. C. Abstrak, bahan dan metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. D. Pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. E. Judul abstrak, pendahuluan, bahan, dan metode, hasil pembahasan. Berarti abstrak, bahan dan B.
Abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Betul, B. B, ya Pak. B ya. Iya. Ya. Ini tadi yang benar apa ini ya? Ini saya ganti sendiri setelah judul. Ini benar dah? Di soalnya itu gitu. Tadi itu artikel sesuai judul gitu, Bu. Bentar ya Pak, saya baca ulang Pak yang aslinya Pak. Ya, ya, coba dibaca Dari ulang. hasil PTK tentang penggunaan metode inquiry berbantuan media video untuk meningkatkan pembelajaran membacakan puisi. Bu Lasmi ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Komponen bagian isi yang harus ada dalam artikel ilmiah sebuah jurnal adalah titik-titik. Sebuah jurnal ya? Iya, iya Pak. Sebuah jurnal. Nah, ini kok judul ya. Artikel makanya ini ilmiah. tadi artikel ini salah jawabannya ya, sebuah jurnal ya. Dalam artikel ilmiah sebuah jurnal. Nah, adalah berarti yang E. Berarti yang E, berarti harus ada judulnya dulu. Ya. Kalau tadi kan setelah judul. Ya, kalau tadi setelah judul jadi salah ketik juga salah jawabannya ya. Fotonya kabur. Ya, artikel sebuah jurnal itu diawali dari judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Ya, terakhirnya itu ada daftar pustaka harusnya ya. Tapi Pak, bertanya Pak, itu kan yang ditanya komponen bagian isi Pak. Komponen bagian isi. Iya, bagian isi itu ya ini Bu. Ada judul. Iya. Ya ini semuanya isi ya, isi dari jurnal ya, dimulai dari judul, identifikasi penulis, abstrak, kata kunci ya, biasanya kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagian utuh keseluruhan dari artikel itu judul, terus bawahnya ada identitas penulis ya. Habis itu terus ada abstrak itu kan ya, ringkas gitu ya. Kemudian ada kata. Bukan dari komponen keseluruhannya Pak. Kalau dia bagian isinya bukan pendahuluan, metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Bukan itu bagian isi Pak. Bukan Bu. Jadi keseluruhan ini ya, keseluruhannya Pak. Iya, keseluruhannya. Ini lebih mengena kalau yang ini ya. Kalau yang tadi memang kalau setelah judul berarti ya tadi jawabannya ya. Yang B ya. Yang B. Oke. Jadi keseluruhan ini adalah isinya ya Bapak Ibu ya. Memang artikel kan memang ringkas ya. Jadi di sini tidak seperti apa PTK-nya ya. Kalau PTK-nya kan lebih luas ya. Berbeda dengan PTK ya Pak ya. Turunannya ini ya. Jadi ringkasan dari PTK jadi artikel. Ya. Oke. Lanjut, berikutnya yang nomor 14. Silakan. Taruh 14, Ibu Yuni, Bu Wahyu, silakan Bu Wahyu. Ya Bu. Jika kita ingin mengajar di kelas 3 dengan kompetensi dasar memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, maka benda konkret yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran adalah A. Bola pimpong warna putih, B. Papan berpaku, C. Kelereng sejenis, D. Kertas lipat origami, warna-warni. Yang D, Bu. Kertas lipat origami. Yang B. D. Kertas lipat origami. Iya, jadi pecahan itu nanti kan satu kertas dilipat jadi 2 berarti 1/2. Ya, 1/2. Dilipat jadi 4 berarti 1/4 gitu ya. Kalau kelereng kan enggak mungkin bisa ya dipecah-pecah gitu ya. Jadi yang cocok yang ini ya.
Oke, ini soal yang Desember kemarin ini ya. Yang Desember kemarin itu loh Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Ini Hingga soal, Desember itu, Pak. iya, soal Desember ini. Oke, lanjut. Silakan. 15, Ibu Ina. Ayo baca kembali. Silakan. Mana Ibu Ina? Nanti sebentar. Data dari sebuah sekolah menunjukkan kecenderungan prestasi rendah siswa bukan karena kemampuan dasar atau inteligensi yang rendah. Faktor yang menjadi penyebab adalah efikasi diri yang rendah. Strategi yang dapat dirancang guru berkaitan dengan data tersebut adalah A. Meningkatkan kemampuan personal siswa agar prestasi meningkat. B. Mengembangkan kemampuan mengatur diri agar prestasi belajar meningkat. C. Meningkatkan keterampilan belajar dan eksplorasi gaya belajar yang relevan. D. Meningkatkan kemampuan diri dan keterampilan interpersonal. E. Mengembangkan kemampuan empati dan keterampilan personal. Nah, Bapak Ibu. Efikasi diri. Jadi dia itu IQ-nya enggak rendah ya. Jadi bukan karena IQ-nya rendah, tapi dia itu prestasinya menurun karena efikasi diri. Efikasi diri itu ya kurang pede lah begitu ya. Tidak percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri, begitu loh Bapak Ibu maksudnya. Efikasi diri itu. Jadi tidak percaya dengan kemampuannya sendiri begitu. Nah, faktornya itu gitu. Kira-kira kalau faktornya seperti itu, yang dilakukan guru itu apa kira-kira? B. Mengembangkan kemampuan mengatur diri agar prestasi belajar meningkat. B, Pak. Yang B. Mengembangkan kemampuan. B, Pak, B. Mengembangkan Ya. kemampuan. Tadi siang dibahas sama Bu Dewi. Sudah dibahas tadi, Pak. Yang ini? Iya, Pak. Sama Ibu Dewi. Oh, sama Ibu Dewi. Kalau yang D gimana kira-kira? Apa kok enggak pilih yang D? Meningkatkan kemampuan diri dan keterampilan aktor. Ini kan kurang pede begitu loh maksudnya. Iya. Dewi tadi bukan efikasi diri, tapi efikasi diri. Jadi emang yang D tidak percaya dia itu terhadap kemampuannya begitu Bapak Ibu. D dia. Pak. Meningkatkan kemampuan diri dan keterampilan interpersonal individu. Interpersonal itu apa sih? Interpersonal itu. Apa Bapak Ibu? Kemampuan interpersonal itu? Itu kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Interpersonal itu adalah kemampuan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, kok enggak pilih yang itu Bapak Ibu? Ini kan kurang pede terhadap kemampuannya kan? Ya. Meningkatkan kemampuan diri. Kalau mengembangkan kemampuan empati itu apa? Ya, apa Bu? Kemampuan meningkatkan kemampuan personal berarti kan kemampuan tiap individu ya, personal itu ya. Kemampuan tiap individu. Kalau yang meningkatkan kemampuan mengatur diri itu maksudnya mengatur waktunya. Jadi waktunya belajar. Itu Bapak Ibu. Iya, tadi itu sudah di emosinya. Dewi, Pak. Tapi
Tapi yang dikasih Bu Dewi tadi bukan efikasi diri. Jadi kalau emang ini efikasi diri, kemungkinan yang D. Ya betul. Tadi bukan efikasi diri kayaknya. Edukasi yang edukasi tadi Pak. Iya, edukasi bukan. Edukasi ya tadi ya. Edukasi. Iya Pak. Dan tadi edukasi. Kalau ini efikasi. Kalau efikasi emang kayak efikasi itu kurang percaya diri begitu. Nah kalau kurang percaya diri berarti ditingkatkan kemampuan dirinya kan gitu ya. Strategi guru yaitu meningkatkan diri kemampuan dan keterampilan. Iya. Efikasi ya, efikasi. Coba besok dilihat Bapak Ibu ya, apakah efikasi atau edukasi ya. Nah, saya sudah ngeprint Pak tadi yang ngasih screenshot edukasi. Iya. Ini tulisannya agak-agak blur. Nah, jadi kalau edukasi diri, faktor yang menjadi penyebab adalah edukasi diri yang rendah. Edukasi kan berarti Pak, izin Pak. Ya. Pak, izin Pak, soalnya ada sama saya Pak. Ya. Sebenarnya efikasi Pak. Efikasi ya? Iya, efikasi diri. Efikasi diri berarti yang D ya. Efikasi, tapi sama Ibu Dewi tadi edukasi. Oh iya, memang salah ketik Bapak Ibu. Itu salah jawabannya ya. Hampir mirip ya. Jadi intinya kan Pak, kalau efikasi mana jawabannya, bagaimana itu yang penting, nggak mesti ya mana jawabannya. Apa itu efikasi? Jadi kalau efikasi itu kan kurang percaya diri, berarti kemampuan dirinya yang harus ditingkatkan ya. Kemampuan dirinya yang harus ditingkatkan. Tapi memang ngeblur tulisannya. Ya, besok kan pas waktu UP kan enggak ngeblur ya Bapak Ibu ya. Iya. Jadi dilihat apakah efikasi ataukah edukasi gitu ya. Oke. Tuh Bapak Ibu, jadi di sini penyebabnya karena efikasi diri, maka jawaban yang tepat ya meningkatkan kemampuan dirinya ya. Jadi harus percaya diri. Oke, lanjut berikutnya ya. 16 silakan. Abad 21. 16, silakan Bu Nufia, silakan. Iya, Bu. Beradaptasi dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya di kelas harus menjadi perhatian bagi guru. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan yang tepat untuk menggambarkan karakteristik guru abad 21 adalah A. Inovasi untuk membuat laporan penelitian tindakan kelas. B. Mampu melakukan transformasi memiliki minat baca tinggi dan menghasilkan karya tulis ilmiah. D. Kreatif dan inovatif mengembangkan metode belajar. E. Fasilitator, motivator, dan yang E ya, Bang. Yang E. Fasilitator, motivator, dan E. Oke, fasilitator, motivator, dan inspirator. Ya. Abad 21. Abad 21 itu bukannya kreatif dan inovatif, Bapak Ibu. Iya. Nanti kali Pak. Abad 21. Di sini kan guru itu harus bisa menyesuaikan diri. Artinya di situ harus kreatif. Ya. Kreatif, inovatif. Dan dalam berbagai upaya. Jadi harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode belajar. Iya, Pak, betul, Pak. Tadi juga seperti ini juga Pak sama dibahas ya. Fasilitator, motivator, dan inspirator. Fasilitator itu kan memfasilitasi. Motivator itu memberi semangat. Nah, inspirator itu menginspirasi. Nah, di sini kata kuncinya itu
bisa beradaptasi menyesuaikan perkembangan ilmu teknologi. Kalau bisa beradaptasi, itu berarti guru itu harus kreatif supaya bisa beradaptasi. Abad 21 aja. Guru abad 21. Oh, berarti ini. Coba dilihat karakteristik guru abad 21 lah ya, ini kreatif dan inovatif. Ya, yang C4 itu ya Pak ya. C4 ya. Critical thinking, creative thinking, kolaborasi. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya. Ya, 17. Ini tadi belum selesai. belum selesai ngetik ini. Iya ya, ini berarti terakhir ini. Silakan ya. Ya. Silakan Ibu siapa nih? Ibu Jumratul Ula, silakan. Ya, makasih Bu Susi. Ya. Bu Purwandari mengajar di kelas 4 SD Pelausan Magetan. Guru membahas KD bentuk keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia. Guru menjelaskan bentuk keberagaman di Indonesia. Siswa tampak malas menyimak uraian guru. Setelah dievaluasi, hanya 5 orang dan 20 siswa yang menjawab dengan benar. Bu Purwandari merefleksi dan berencana melakukan penelitian tindakan kelas. Atas dasar identifikasi masalah itu, maka rancangan PTK yang tepat adalah A. Peningkatan proses dan hasil belajar keberagaman suku bangsa dan budaya dalam masyarakat melalui media etnik grup MAP siswa kelas 4 SD Pelausan Magetan. B. Pengembangan model pembelajaran menggunakan Glube dan media Google Earth untuk materi wawasan Nusantara di kelas 4 SD Pelausan Magetan. C-nya belum kelihatan. C. Pengaruh PBL terhadap pemahaman keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya dalam masyarakat. D. Pengembangan model PBL. Belum selesai ya? Itu ya, yang D itu. D sama C, D sama E belum ada. Saya bacakan ya, yang D ya. Pengembangan model pembelajaran PBL dengan menggunakan Globe dan Google Map untuk materi keberagaman suku bangsa di kelas 4 SD Pelausan Magetan. Yang E, studi kasus tentang penyebab ketidakmampuan siswa dalam memahami materi keberagaman bangsa, sosial, dan budaya dalam masyarakat di kelas 4 SD Pelausan Magetan. Nah, kalau ada seperti ini Bapak Ibu, rancangan PTK itu berarti kata kuncinya itu harus ada apa saja di judul itu ya. Ini kan harus peningkatan harus ada peningkatan ya, biasanya gitu ya. Diawali peningkatan, terus apa lagi? Metode. Yang ditingkatkan itu apa kan harus ada hasil. Proses dan hasil belajar. Nah, yang ditingkatkan adalah proses dan hasil belajar. Materi apa kan gitu ya? Materinya baru melalui media. Melalui apa kan gitu ya? Ya. Kan ya. Terus melalui media apa? Terus kelas berapa kan gitu ya? Kelas mana? Berarti A jawabannya. Di SD mana kan gitu. Iya, Pak. Yang kira-kira ada seperti itu yang mana kira-kira? Yang A. Pak. Yang A ternyata ya. Proses dan hasil belajar. Jadi yang A ini lengkap ini udah. Yang A ini lengkap ini. Kalau yang ini melalui apa ini? Melalui apa ini? Belum ada. Studi pengembangan Pak. Ya. Ini juga kelasnya belum ada. Jadi tidak disebutkan ya. Kalau di PTK itu kan spesifik ya. Di kelas dan SD tertentu itu belum tentu bisa diterapkan. Ya, bisa jadi di sini bisa berhasil, tapi di SD lain enggak ya. Jadi harus spesifik. Yang pertama tadi ada peningkatan ya. Iya. Kemudian peningkatan proses apa ya? Proses dan hasilnya ya.
Terus apalagi? Melalui. Ada materinya ya. Ya. Terus melalui apa ya? Grup ya. Kemudian Siswanya, SD-nya, kelasnya. Mana? Ada 6 itu ya yang harus ada peningkatan, yang ditingkatkan apa ya kan, kemudian dari apa, kalau memang tema ya tema berapa kan gitu ya. Nah, kemudian melalui apa ya kan, ini berarti melalui media kalau ini ya, bisa media, jadi melalui model, bisa jadi melalui metode ya atau metode ya. Metode ya kan Pak, ya Pak. Metode juga boleh, model juga boleh, media juga boleh, terserah ya. Kemudian di kelas berapa, di SD mana kan begitu. Jadi hanya yang itu Bapak Ibu ya kalau berkenaan dengan PTK ya. Jadi cari yang ya ke 6-6-nya tadi ya. Itu saja Bapak Ibu, ini sudah pukul 9 ya. Ini luar biasa, dapat banyak tadi ini ya. Saya tunggu untuk ketikan-ketikan berikutnya ya. Karena kalau kita belajarnya berdasarkan yang belum dibahas itu lebih memungkinkan Bapak Ibu itu untuk lulus itu lebih tinggi ya persentasenya. Gitu. Oke. Siapa yang sudah ngetik Bapak Ibu? Nanti dikirim ya. Jadi hanya ketikan 1 orang ini ya. Jadi yang lainnya barangkali kemarin, Pak izin Pak, kemarin ada 4 entah 5 orang lah saya yang kirim untuk mengetik Pak. Iya, tapi 1 yang masih setor ya. Yang 3 orang berikutnya belum ada ini. Atau saya share di grup aja nanti Pak soal apa ini masing-masing kita mengetik gitu Pak. Ya per individu aja Bu, nanti biar setor ke saya ya untuk ketikannya. Kalau bentuk ketikan itu enaknya gini loh Bapak Ibu, enaknya itu bisa diberi keterangan gitu loh. Kayak ya. Jadi Bapak Ibu itu bisa lebih apa ya istilahnya lebih pas jawabannya itu karena ada dasarnya gitu loh. Dalam menjawab itu ada dasarnya. Dan bisa dikembangkan sehingga apa? Kalau memang yang keluar itu enggak itu tapi ada kaitannya dengan itu masih bisa menjawab gitu loh ya. Ya, Pak. Misal kausa ini besok yang keluar adalah efisien, berarti masih bisa jawab. Ya, Pak. Yang kali ini kan finalis, tapi karena Bapak Ibu sudah tahu belajarnya itu materialis itu nilai budaya. Formalis itu sila pertama sampai sila kelima. Berarti nanti kalau soalnya itu pasti ada seperti ini, tapi yang kausa yang apa kan? Iya, gitu. Maksud saya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih malam hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Kami berharap semuanya jangan ada yang tertinggal ya Bapak Ibu ya. Amin ya Allah, amin. Semuanya bisa lulus ya Bapak Ibu. Itu saja, saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi. Terima kasih Pak Ilmi. Ya. Dan untuk teman-teman, bagi yang sudah mengetikkan soal yang mungkin ada soal yang baru, silahkan di-share di ini ya. Bisa share di grup ataupun bisa langsung Japri sama Pak Ilmi atau Bu Dewi. Nanti kita, ini memang kalau dibuat di Word itu diketik kembali itu sangat mudah untuk menambahkan keterangannya seperti itu. Ya, untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Selamat beristirahat, jaga kesehatan ya, dan harus tetap selalu semangat belajar. Ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi soal-soal ujian lagi ya, soal UP. Iya Bu. Iya. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susi.
Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Iya, Bu. Sama-sama, Ibu.